Hai guys, mohon bantu untuk subscribe channel ini ya, supaya gua bisa jalan-jalan ke New Jersey. Buat yang udah, makasih nih. Maaf ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi nih di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Daripada kita ngegibah ya kan, lagi bulan puasa juga ini kan ya, video pertama kita di bulan puasa ini. Mendingan kita bahas yang ilmiah-ilmiah. Mantep nggak tuh sekali-sekali ya kan ya, kita sok pinter dikit lah, nggak apa-apa kali. Nah kali ini Aquilas Room tertarik banget nih ngebahas sebuah zat kimia yang diketahui pada awal ditemukannya zat ini katanya baik banget, banyak benefitnya buat tubuh manusia dan buat kehidupan bahkan ya. Tapi ternyata guys, nah ternyata zat ini adalah salah satu zat yang paling berbahaya dan memiliki radioaktif yang tertinggi guys ya. Bahkan nih menurut penelitian ini efek radioaktifnya bisa bertahan sampai 1600 tahun. Lalu masih hidup kagak tuh 1600 tahun? Nah berbedanya zaman sekarang dengan zaman yang dulu nih guys ya, tentunya banyak banget ya. Banyak hal-hal yang di awal waktu ditemukan itu kayaknya baik, ternyata kemari-kemarinya baru ketahuan punya sisi negatif ya kan. Salah satunya adalah zat ini nih, yaitu zat yang memiliki unsur kimia Ra, radium. Jadi radium sendiri adalah salah satu penyokong unsur alkali tanah di dalam tabel kimia nih guys ya. Ini ada 1A sampai 7A nih guys ya. Hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, beryllium, magnesium, strontium, barium, radium deh, boron, aluminium, gallium, indium, tellurium, karbon, silikon, germanium, timah, timbal, nitrogen, fosforus, arsen, bismut, oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, ada fluorine, bromin, iodin, astatin, terus ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, lu tahu kagak tuh ya? Tapi ya karena adanya pembahasan ini, gua harap kita bisa sama-sama sedikit mengetahui dari 7 golongan gitu ya. Tapi ada unsur radium yang akan jadi topik pembahasan kita guys. Oke, tanpa lama-lama lagi nih, langsung aja masuk ke ceritanya, meluncur. Jadi radium adalah salah satu unsur kimia yang ditemukan oleh pasangan legendaris nih, dua-duanya ilmuwan nih, pinter dua-duanya, suami istri guys ya. Namanya Pierre dan Marie Curie. Dan keduanya ini sampai menang hadiah Nobel guys karena penemuan radium ini. Nah ini baru ngebanggain nih ya. Lu menang kuis Shopee aja udah kayak hebohnya se-RT. Pierre dan Marie Curie menemukan zat radium ini pada awal tahun 1889. Terus diteliti tuh, ini karena radium ini sifatnya aneh kalau menurut mereka. Radium ini tuh kalau di tempat gelap ini kayak glow in the dark gitu, nyala. Nah kalau di masa sekarang nih, radium itu dikenal sebagai zat radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia dan butuh penanganan khusus lah untuk berkaitan sama radium ini guys ya. Cuma di masa-masa awal penemuan radium ini radium happening banget guys ya. Ternyata setelah diteliti, radium ini punya manfaat untuk membunuh sel-sel kanker guys ya. Jadi karena keefektifannya radium tadi, itu yang menyebabkan si Pierre dan Marie Curie semasa hidupnya itu menerima hadiah Nobel guys. Nah ketika si Pierre dan Marie Curie ini meninggal dunia nih ya, di usianya yang masih muda sebenarnya. Marie Curie itu meninggal kalau nggak salah di usia 34 tahun. Nanti CMIIW ya, correct me if I'm wrong. Tapi yang kalau gue pernah baca tuh bukunya, karena ini legend sih sebenarnya ilmuannya ya. Si Marie Curie ini meninggal di usia yang cukup muda dan kondisinya juga, waduh, cukup memprihatinkan lah meninggalnya gitu ya. Tapi guys ya, dia ini punya murid-murid yang bisa dibilang melanjutkan penelitian dia tentang radium guys ya. Nah di antara murid-muridnya Marie Curie ini ya, ada namanya Sabine von Schocke dan George Willis. Dua-duanya ini dokter guys ya. Jadi mereka ini mulai mencoba-coba mencampurkan radium dengan senyawa-senyawa lain. Salah satunya nih yang paling populer saat itu adalah ketika mereka mencampurkan senyawa radium ini dengan zinc atau seng lah ya bisa dibilang, dan ini diaplikasikan pada cat dan menyebabkan cat ini menjadi glow in the dark. Ya lu kebayangkan ya, zaman itu listrik belum se-common sekarang gitu ya. Jadi ketika rumah lu dicat pakai cat radium nih, terus glow in the dark, lah apa kagak heboh itu tetangga-tetangga? Karena itulah nih makin banyak orang yang penasaran sama radium dan merasa nih harus punya banget lah radium dalam hal-hal kehidupannya mereka bahkan ya. Dan ini juga menyebabkan banyak banget bermunculan perusahaan-perusahaan yang menjadikan radium ini sebagai basis dari produk yang mereka produksi nih guys ya. Banyak banget, bahkan sampai ke air mineral guys ya. Ada namanya salah satunya Raditor saat itu. Jadi kalau kayak kita mah sekarang kenalnya Aqua, air putih lu kasih radium gitu, lu minum karena mereka yakin radium ini punya benefit kesehatan yang baik banget buat tubuh mereka gitu. Ya secara bisa matiin sel kanker kan ya. Dan belum ditemukan juga di awal waktu penemuan si radium ini efek sampingnya tuh apa, negatifnya tuh apa. Dan yang bikin jadi salah kaprah
kaprah lagi nih ya, media-media pada saat itu, mereka ini memuji habis-habisan penemuan si Marie Curie ini. Jadi mereka yakin banget si radium ini punya manfaat yang luar biasa. Bahkan sampai produk obat, kosmetik, namanya ada Radior ya, salah satunya kayak krim wajah gitu, pakai si radium. Dan menurut penggunanya nih, si user-user radium itu saat itu merasa kulit mereka makin cerah kalau kena radium tadi. Tapi yang paling bikin heboh adalah sebenarnya penemuan yang basis radium ini untuk chat guys ya, karena ini bener-bener kayak langsung happening banget dan digunakan bahkan sampai buat ngechat tubuhnya penari-penari gitu ya. Ketika panggungnya dimatiin gitu, nyala-nyala tubuhnya ya pakai LED. Kalau zaman sekarang kan ya pakai lampu LED gitu. Kalau zaman itu tuh pakai radium guys, bikin orang-orang tuh takjub. Bahkan ya radium ini juga digunakan di pasta gigi, sabun mandi. Pokoknya alat-alat yang lu bisa lihat pakai mata lu di rumah itu banyak yang menggunakan radium pada zamannya nih. Sampai akhirnya nih ada salah satu pebisnis terkemuka di Amerika Serikat pada saat itu ya, namanya William J. Hammer. Dan dia ini mencampurkan radium dengan sengsulfida yang menyebabkan ya efeknya itu kayak bikin cat ini lebih glowing lagi guys ya. Udah makin populer lah itu produknya kan ya. Dan produk ini dipatenkan kemudian oleh perusahaan namanya Tiffany & Co ya. Yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang cukup besar sehingga ya makin gede lagi lah bisnis yang menggunakan radium sebagai bahan dasarnya tadi. Nah bersamaan dengan ditemukannya cat tadi pada tahun 1914 itu kan juga pas banget nih kebarengan sama meletusnya Perang Dunia I guys ya, pada tahun 1914 sampai 1918. Cat ini nih dianggap sangat mempunyai manfaat yang besar banget. Ada salah satu anak perusahaan dari Tiffany & Co ini yang memproduksi jam tangan nih, dimana si jam tangan ini jarum jamnya sama penunjuk waktunya nih yang angka-angka itu dicat menggunakan lapisan radium tadi ya. Nama catnya itu Andak dipateninnya ya. Dan ketika dicat itu tuh kan tentunya nih ketika malam hari mereka tetap masih bisa lihat pukul berapakah saat itu gitu loh. Ini menarik perhatian dari pihak militer Amerika Serikat. Karena pihak militer ini ingin menjadikan jam tangan yang dikeluarkan sama si Tiffany & Co ini menjadi salah satu kayak alat yang wajib dimiliki oleh para militernya mereka nih guys ya. Adanya ketertarikan pihak militer ini disambutlah secara bisnis tentunya kan ya, dan membuat si Tiffany & Co ini berusaha untuk memenuhi target atau kuota yang diminta sama pihak militer saat itu untuk memproduksi secara massal jam tangan mereka gitu ya. Karena itulah si Tiffany & Co ini berganti nama atau lebih membangun perusahaan yang lebih besar lagi dengan nama USRC atau United States Radium Corporation. Mereka bahkan menyewa 4 tempat sebagai pabrik utamanya mereka. Jadi pabrik mereka itu ada di Westbury, terus ada juga di Illinois, ada juga di New Jersey, dan ada juga di Connecticut ya. Sampai mereka itu merekrut sekitar 4.000 tenaga kerja guys ya, dimana pabriknya mereka ini didominasi pekerjanya sama para wanita-wanita muda. Karena mereka ini sangat tahu nih jarum jam yang ada di jam tangan, lu tahu kan ya kecilnya kayak apa ya? Dan itu ngecatnya kudu bener-bener presisi dan nggak boleh melebar kemana-mana. Tentunya mereka tahu banget yang lebih teliti ada antara wanita sama pria, tentunya wanita. Dan biasanya nih wanita yang muda ini jauh lebih awas ya, wajar ya, belum rabun. Jadi ini mereka ini mempekerjakan dari umur yang 14 tahun yang termuda yang diketahui ya, sampai umur 20-an lah. Tentunya yang muda-muda ini kan lebih nggak banyak nuntut, nggak banyak ngelawan ya kan. Apalagi di masa tersebut ya, Perang Dunia I tentunya nih terjadi depresi terhadap keuangan Amerika tentunya ya. Terjadi krisis-krisis lah ya, terutama di kota New Jersey nih. Sehingga para gadis-gadis muda ini merasa sangat mendapatkan anugerah. Karena sebenarnya si USRC ini, mereka ini membayar tenaga kerjanya 3 kali lebih tinggi daripada yang ditawarkan sama pabrik-pabrik lain. Selain itu juga nih ya, pada awalnya nih USRC ini berdiri gitu ya, semua wanita-wanita muda tuh kayak ngejadiin USRC ini sebagai kiblat, kayak pengen jadi tujuan hidup mereka lah, mereka pengen kerja di sana gitu. Mereka tuh sangat iri banget ngelihat para pekerja USRC ketika selesai bekerja mereka bisa bermain-main dengan chat-chat yang unik tadi. Dan lu perlu tahu ya, di zamannya bahkan radium ini sempat mahal banget harganya guys ya, nggak bisa sembarangan orang beli. Jadi orang-orang yang ada di kelas ekonomi menengah ke bawah, mereka sangat iri ngelihat cewek-cewek yang bisa bermain dengan zat radium tadi buat seneng-seneng doang gitu ya, dipakai di pipi, dipakai di bibir, dipakai di kuku gitu. Jadi ketika mereka selesai bekerja, mereka udah siap dengan pakaian dansa nih, terutama di hari Jumat ya. Biasalah kalau hari Jumat weekend gitu ya, mereka kelar kerja tuh langsung ke tempat pesta, dan ketika malam tiba nih mereka langsung glowing dong tentu ya di ruangan pesta, dan membuat orang-orang tuh takjub gitu. Sampai di tahun 1921 nih pabriknya makin besar lagi ya, makin banyak lagi orang yang dipekerjakan sama si USRC ini. Ternyata si USRC ini tidak menjalankan safety
dalam hal produksinya mereka nih. Karena dokter-dokter di USRC ini nih, mereka ini nyembunyiin fakta berbahaya tentang si radium sendiri guys ya. Mereka ini memberi doktrin ke para pekerjanya yang wanita muda nih terutama ya. Mereka bilang kalau mereka ini bekerja dengan zat yang sangat aman karena mereka nih dalam pengerjaannya nih dicatnya menggunakan kuas secara manual, dan tentunya untuk bisa sampai presisi nih ngecatnya ya, tentunya kuasnya harus runcing terus kan ya. Dan kuasnya ini dibikin dari bahan dasar bulu kambing saat itu guys ya, yang benar-benar memang keras dan ya bisa presisi gitu. Nah cuman pada prakteknya nih ya, untuk menjaga kualitas dari si kuasnya supaya tetap presisi cetannya, mereka ini diajarkan menggunakan mulut mereka nih untuk meruncingkan. Kayak disuruh mak lu masukin benang jahit ke jarum gitu kan, otomatis lu isep dulu tuh benang jarumnya kan ya, baru bisa dimasukin karena tegak nanti, ibaratnya begitu dah. Sama kayak kuas nih, bahan dasar kan bulu juga. Sehari-harinya nih para pekerja di USRC ini kayak jilatin itu kuas dulu, nyelupin ke cat radium, ngecat ya kan ke jarum jamnya gitu lah, terus ulang lagi kayak gitu lagi, jilat lagi, celup lagi, udah kayak makan Oreo. Cuman ini kan kagak seenak Oreo. Cet, bagaimana juga biar dikata aman juga baunya tetap kagak enak gitu kan. Banyak juga dari mereka yang akhirnya baru kerja sebentar di USRC udahan gitulah. Sementara untuk mereka yang tahan banting bekerja di situ ya udah resep sama bau catnya gitu ya. Udah jadi kebiasaan mereka menelan radium dengan jumlah yang sangat-sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sampai akhirnya kasus pertama di bulan Januari 1922 terjadi. Bahaya dari zat radium ini mulai diketahui ketika ada salah seorang karyawati pabrik USRC dengan nama Molly Magia yang mengeluhkan sakit pada giginya guys ya. Sampai akhirnya si Neng Molly ini nih diminta sama pihak pabrik untuk mengunjungi dokter rekanannya pabrik. Ya udah datanglah dia ke dokter rujukannya pabrik nih kan ya. Begitu periksa dia bilang giginya sakit, dicabut dong giginya kan. Cuman nih setelah pencabutan pertama nih si Molly ini mengaku kalau gigi yang udah dicabut ini masih tetap sakit gusinya guys. Lu kebayangkan ya sakitnya kayak apa ya? Udah kayak lagunya Maggie Jet. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Nah kayak gitu dah kira-kira. Buset dah, itu seumur hidup dia rasain guys sakit giginya. Kebayangkan lu ya. Nah udah gitu nih setelah dicabut giginya juga si Molly malah mengeluhkan penyakit-penyakit lainnya. Dia merasakan nyeri punggung yang luar biasa, bahkan sampai membuat dia ini sulit untuk bergerak ya. Terus sendi-sendi lainnya juga ikutan sakit guys. Dia memeriksakan lagi ke dokter yang sama si dokternya malah cuma dikasih obat aspirin, yaitu obat pereda rasa nyeri ya. Ya ini nggak ngefek apa-apa tentunya. Sampai di satu saat nih si Neng Molly ini mengeluhkan kembali kalau giginya ini luar biasa sakit, dan kali ini bukan satu guys, semuanya. Lu kebayangkan ya kalau sakit gigi serempak 32 biji, rasanya kayak apa cok? Kalau kayak gini mendingan gue sakit hati guys ya. Ketika dia datang lagi ke dokter yang sama nih, si dokternya makin heran lah, ini kok bisa-bisanya ini cewek dikasih obat pereda rasa nyeri malah giginya sakit semua, apa gue salah ngasih obat? Mungkin dokternya mikir begitu ya. Si Neng Molly udah minta dicabut aja karena sakit gitu kan ya. Dia bilang ya udah gue cabut aja deh gigi-gigi lo ya. Ini nih mulainya ini nih. Ketika si dokternya mencabut giginya nih, rahangnya jatuh. Lu kagak salah denger, rahangnya jatuh coy, bukan giginya yang coplok. Ini rahang bisa coplok. Aduh, ampun gua mah. Aduh, ngilu banget ya guys. Tengkorak sama rahang gigi kita yang bawah ini kan kayak ada engsel. Nah ini engselnya dua-duanya udah rapuh guys. Sehingga ketika dokternya nyuruh dia mangap mau nyambut giginya, malah coplok itu engselnya. Ampun. Ini dokternya langsung heboh dong ya. Tapi perlu diingat sebenarnya dokter rekanan dari si pabriknya USRC ini juga dokter profesional. Jadi pastinya dia bukan malpraktek gitu ya. Dan seketika itu pula lah si Molly ini kayak langsung jatuh pingsan. Dokter kemudian melakukan tindakan operasi juga untuk mengetahui kenapa sih sebabnya sampai rahang ini bisa jatuh gitu kan. Dan betapa terkejutnya dokter yang mengoperasi si Molly ini ya. Karena ketika pas mereka buka bagian rahangnya ini nih, baru disentuh sedikit itu tulangnya amburadul guys. Udah kayak kayu yang udah mau jadi abu gitu loh. Dan skema terburuknya adalah akhirnya Molly benar-benar kehilangan rahang bagian bawahnya. Cuman nggak sampai di situ aja penderitaannya Molly guys ya. Di bulan September tahun yang sama 1922 ya, si Molly juga akhirnya kehilangan pendengaran dan bagian dalam telinganya guys ya. Ikut juga kena ya, karena kan deket rahang juga di sebelah sini gitu ya. Di bulan September itu juga di 1922 akhirnya Molly meninggal setelah adanya tumor dan kanker yang menyerang bagian leher, pernafasan dan sekitaran pankreasnya si Molly. Nah setelah
setelah kasusnya si Molly ini di blow up gede-gedean gitu ya, pekerja-pekerja lainnya yang notabene adalah teman-teman sejawatnya Molly ini baru mulai berjatuhan kayak domino, pada berguguran satu persatu nih. Aneh-aneh penyakitnya misterius gitu. Dan rata-rata semuanya ini berkenaan sama tulang mereka guys. Ada yang nyeri punggung sampai akhirnya punggungnya ini tulangnya keropok, dia nggak bisa bangun sama sekali dari kasurnya. Ada yang sendinya pada coplok gitu loh. Dan bahkan nih ketika diteliti lebih lanjut nih, banyak banget yang sampai mereka nih tulangnya nih pada bolong-bolong guys. Dan hal ini kata dokter yang menangani ya saat itu, banyak juga dokter yang akhirnya meneliti kenapa bisa sampai kayak gitu. Karena ternyata ditemukan di dalam tulang-tulangnya mereka nih ya, semuanya itu rata-rata udah kayak terkontaminasi sama radium dengan jumlah yang sangat besar, bahkan membuat tulang mereka ini glowing in the dark guys. Cuma mereka juga di satu sisi lain ya, mereka tetap bertahan kerja di situ karena memang terjadi depresi terhadap ekonomi Amerika Serikat pada saat itu. Jadi mereka tuh kayak serasa punya rasa khawatir kalau korban-korban dari si USRC ini mereka memenangkan gugatan mereka secara umum gitu ya, karena mereka takut kehilangan pekerjaannya, jadi galau sama keadaannya mereka sendiri gitu. Sampai di 1925 itu bener-bener udah banyak banget korbannya. Tadinya emang kalau dari pabrik si USRC ini kayak nunjuk dokter-dokter yang udah mereka bayar, udah disuap kayaknya untuk memberikan keterangan palsu. Mereka ini menuduh balik kalau karyawan-karyawannya ini nih pada bikin sensasi doang, pengen manfaatin kekayaannya USRC yang saat itu menjadi perusahaan top di Amerika Serikat tentunya. Dan ternyata ya si dokter ini memberikan keterangan kalau mereka ini kena sifilis guys, karena mereka sering gonta-ganti pasangan. Sampai pada akhirnya peneliti independen di Amerika Serikat ini mulai tertarik untuk menguak kebenarannya dari kasus ini nih, karena udah banyak korban juga kan ya. Mereka nih curiga bener-bener kayaknya si pabrik ini ngumpetin sesuatu. Bener guys, ketika dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata bener, memang yang menjadi penyebab dari semua itu adalah paparan radioaktif dari zat radium tersebut. Nah, sampai di tahun 1925 ini si USRC pertama kalinya mereka merasakan pukulan yang sangat telak ya, karena ada salah satu dokter yang diutus sama Harrison Martland ya, ini menemukan fakta bahwasannya si Molly ini yang pertama kali korbannya tadi nih itu beneran meninggal karena radiasi dari zat radiumnya. Sampai setelah pengadilan yang berlarut-larut lama itu pula lah mulai pamornya si USRC ini turun. Cuman ini ngeselin nih, ada selentingan yang gue baca dari salah satu literatur bahwasannya si pendiri pabrik ini ya udahlah nutup pabriknya sementara, dia bikin pabrik dengan nama baru, tapi dia mempekerjakan pekerja dari pabrik USRC sebelumnya. Lagi kena kasus nih, sempet-sempetnya masih cuan di otaknya. Nah, setelah diketahui efek negatif dari radium sendiri guys ya, parahnya sih luar biasa, karena ini yang menyebabkan kenapa bisa mereka kenanya di tulang ya guys ya. Lu perlu tahu nih, jadi tubuh kita secara anatomi nih, secara biologi nih, dia nggak bisa bedain antara kalsium sama radium. Jadi kalau lu ada radium yang masuk ke dalam tubuh, tulang lu akan merasa inilah zat yang perlu gua serap. Lu kan tulang emang butuh kalsium untuk pertumbuhan, untuk penguatan. Jadi yang keserap malah radium, dimana si radium ini punya sifat korosif terhadap tulang manusia nih, sehingga ya udah kalsium yang nggak diambillah radium sama tulang, ya udah tulangnya jadi keropos. Dan yang terparah adalah radium juga selain bisa membunuh sel kanker, tapi kalau dengan jumlah yang salah justru menimbulkan sel kanker baru dan tumor juga nih. Lu perlu tahu faktanya nih, sebenarnya di pabrik USRC ini juga ada para pekerja prianya kan ya. Yang pria ini nih kalau kerja nih mereka menggunakan peralatan yang sangat memadai guys. Bahkan kalau yang laki-laki nih mereka dikasih kayak semacam celemek apron gitu ya, untuk melindungi bagian tubuhnya supaya nggak terkontaminasi langsung dengan zat radium. Dan untuk menyentuh radiumnya juga mereka nggak gunain tangan langsung gitu ya, jadi bener-bener kayak dikasih sarung tangan, dikasih pipet titanium gitu, jadi nggak kontak langsung, sehingga yang pria-pria tuh banyak yang nggak dapat efek ini gitu. Mungkin juga yang pria juga ada yang kayak begini, tapi mungkin nggak sampai terekspos karena mereka tuh nggak langsung memasukkan radium ke dalam tubuhnya mereka kan ya. Terkena juga radioaktifnya, cuma nggak sampai yang separah yang wanita-wanitanya, yang bahkan gue bilang di awal nih ya, zat radium ini ternyata nih glowing in the darknya nih sampai 1600 tahun tahannya guys. Udah meninggal aja di dalam kubur nih, tulang lu nyala, apa kagak serem itu kuburannya ntar? Karena diketahuinya kalau si radium ini mempunyai sifat radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia, dan itu juga yang mengharuskan korban-korban yang meninggal karena paparan radium tadi dikuburkan menggunakan peti khusus yang berbahan dasarnya itu dari titanium, supaya ini si radioaktifnya ini nggak bisa keluar atau mengkontaminasi orang-orang yang ada di pemakaman ya, mungkin kayak penggali kubur, petugas kebersihan di pemakaman dan sebagainya, supaya nggak ketularan. Ya udah, akhirnya mereka menggunakan peti khusus lah. USRC juga diminta untuk bertanggung jawab atas semua orang yang bekerja berkontak langsung dengan si radium tadi. Ya pastinya untuk semua karyawannya ini harus diberikan tunjangan sebesar $10.000 per orang nih guys ya. Karena ya dia anggap radium ini telah merugikan luar biasa
physically dari para pekerjanya di USRC. Semakin di blow up-nya berita tentang bahayanya radium ini, makin mereduplah perusahaan-perusahaan yang menggunakan radium sebagai basis produknya mereka ya. Salah satunya USRC tadi tutup, terus bikin pabrik baru, terus tutup lagi tentunya ya, karena ketahuan akhirnya ini. Sampai akhirnya dicatatkan nih bahwasannya yang menjadi korban radium ini jumlahnya bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan yang nggak terrecord gitu ya. Dan ini keracunannya bukan cuma dialamin sama pekerjanya doang, bahkan ke keturunannya. Dan salah satu penelitian menyebutkan bahwasannya di dalam tubuhnya para pekerja di USRC ini terdapat sejumlah 1667 kali lebih tinggi daripada jumlah yang dibolehkan untuk berkontak dengan radium. Dengan hebohnya dunia saat itu tentang bahayanya radium nih ya, akhirnya dunia juga memikirkan untuk menjauhi produk radium dalam penggunaan segala hal ya. Sampai akhirnya pabrik terakhir yang berkenaan langsung dengan produksi radium nih, atau yang menggunakan radium sebagai bahan dasar produknya mereka ini, ditutup terakhir kalinya pada tahun 1978 guys. Oke guys, jadi dengan ditutupnya pabrik terakhir yang berkenaan dengan si radium tadi nih, berakhir pula pembahasannya Aquilas Room tentang para gadis-gadis pekerja di USRC atau yang dikenal dengan Radium Girls. Bahkan ada filmnya guys, lu ntar tinggal cari dah tuh ya. Mantep kan nih, udah nonton Aquilas Room, di sini nonton dah tuh filmnya ya, Radium Girls judulnya. Ya udah, sekarang kita jadi tahu nih kalau hal-hal yang tadinya bahkan mungkin dianggap suatu anugerah ternyata bisa jadi menjadi bencana setelah kita ketahui. Ya butuh proses pastinya kan ya. Makanya lu kudu banget menghargai usaha-usaha orang-orang yang bekerja di bidang ilmiah juga guys ya, karena mereka ini bahkan mempertaruhkan nyawanya nih. Ini FYI aja nih ya, for your information, bahwasannya nih penemunya radium sendiri ya, Pierre dan Marie Curie, meninggalnya karena paparan radioaktif dari si radium guys. Bahkan nih ya, salah satu murid dari si Pierre dan Marie Curie yaitu Sabine von Hocky. Jadi dia tuh waktu itu pernah lagi kerja, tiba-tiba jarinya ketumpahan radium secara langsung. Itu dia secara refleks otomatis, karena dia tahu itu bahaya ya, dia ambil pisau yang ada di dekatnya, itu langsung dipotong seketika supaya nggak menjalar radiasinya ke tubuhnya dia yang bagian lain. Dan dia juga pernah memberikan pernyataan bahwasannya dia nggak akan pernah mau bekerja di dalam ruangan yang terdapat 1 kilogram radium langsung gitu ya, berhadapan dengan 1 kilogram doang. Lu bayangin ya, radioaktif dari radium 1 kilo itu bisa melelehkan seluruh tubuh manusia guys. Sayangnya hal ini semuanya ditutupi dengan sangat rapat oleh USRC yang juga mengetahui tentang jurnal ilmiahnya si von Hocky ini ya. Dan bahkan nih, menurut fakta lainnya juga nih, ada peninggalan-peninggalan barang-barang dari rumahnya Marie dan Pierre Curie ya, yang disimpan di salah satu museum di Polandia. Barangnya itu disegel kotak titanium guys, bener-bener nggak boleh disentuh, bahkan ada jarak khusus yang nggak boleh dilewatin sama mereka yang mau melihat barang-barang peninggalannya Marie Curie. Salah satunya yang paling besar banget radioaktifnya adalah salah satu diary, dimana di diary tersebut itu adalah tulisannya Marie Curie sehari-hari ketika dia sedang meneliti zat radium ini guys ya. Saking tingginya radioaktif dari diary-nya ini, sampai pemerintah itu nggak ngebolehin siapapun untuk menyentuh secara langsung diary-nya, karena resikonya sangat tinggi. Walaupun di dalam si diary-nya itu banyak sekali informasi tentang radium yang sudah dilakukan penelitiannya oleh si Marie Curie. Oke guys, jadi itu aja mungkin yang bisa gue sampein kali ini ya. Gue harap semuanya bisa mengambil pelajaran dari proses yang panjang banget tentang salah satu zat yang ada di tabel kimia. Mungkin kedepannya gue juga akan ngebahas tentang nuklir. Kalau ini tentang alkali tanah, mungkin nanti juga ada radiasi lainnya yang mungkin lebih parah daripada alkali tanah ya, yaitu tentang nuklir. Dan kejadiannya ada di negara tetangga kita, masih sama-sama Asia, yaitu Jepang. Nanti bakalan ada. Makanya lu nih ya yang belum subscribe dulu, tekan tombol notifikasinya. Jadi kalau nanti Aquilas Room upload video baru, lu kagak ketinggalan, kagak kudet lagi lu. Jadi gue tutup aja dah segera ya, udah mau sahur ini bentar lagi nih ya. Jadi gue mau ngucapin banyak makasih buat lu semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, see you on the next video.